ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat sunnah yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan tentang amalan-amalan yang paling dibenci oleh syaitan. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tak mampu menguasai orang-orang yang hidupnya menyerahkan diri kepada Allah. Makanya syaitan tidak menyebutkan bahwa dia akan menggoda dari atas dan dari bawah, tetapi syaitan menyebutkan dia akan mendatangi anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi syaitan tidak menyebutkan dari atas, dari bawah. Disinilah titik celah kelemahan syaitan, tak mampu menjatuhkan orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertawakal itu paling dibenci oleh syaitan. Apapun yang terjadi padanya, dia menerimanya. Seperti Nabi Ayub yang menerima semua keputusan Allah kepadanya. Baik, kita lanjutkan amalan berikutnya yang paling dibenci oleh syaitan, yaitu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang melakukan suatu kebaikan dan dia mengikhlaskan perbuatannya semata-mata hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan orang-orang yang paling dibenci oleh syaitan. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah mengatakan ketika syaitan dikeluarkan dari surga, lalu dia berkata di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menusirku, mengutukku, maka la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, maka aku akan membuat anak Adam semuanya akan berpaling darimu ya Allah. Jadi ini maksudnya syaitan meminta izin dari Allah untuk menggoda anak Adam. Jadi dia langsung berterus terang di hadapan Allah bahwa karena engkau telah mengutukku dan mengharamkan aku masuk surga, maka aku akan mendatangi anak Adam, kemudian aku akan memalingkan mereka darimu ajma'in, aku usahakan seluruhnya, illa. Di situ syaitan menyebutkan bahwa ada yang dia tak mampu untuk menjatuhkannya. Siapa dia? Illa minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang
ikhlas. Jadi amalan kedua yang paling dibenci syaitan adalah ketika kita melakukan suatu amal lalu kita mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan yang paling besar perjuangannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya menyebut mukhlisin, ada kalanya menyebut mukhlasin. Jadi ada dua model penyebutan Allah. Kadang-kadang Allah menyebut mukhlisin. Di antaranya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Seseorang tidak akan disuruh beramal kepada Allah kecuali mukhlisin. Jadi yang diterima Allah dalam ibadahnya hanya yang mukhlis. Lalu kadang-kadang Allah ketika menyebutkan tentang kisah-kisah para nabinya, Allah kadang-kadang menyebutkan mukhlasin. Sering Allah mengucapkan innahum min ibadina al-mukhlasin. Para nabi itu termasuk hamba kami yang mukhlas. Nah, tentu menjadi tanda tanya bagi kita, apa beda mukhlis sama mukhlas? Kenapa Allah menyebut dua kalimat yang satu akar kata tetapi beda penyebutannya? Di sini kita harus memahami bahwa mukhlisin itu berbeda dengan mukhlas. Yang pertama, mukhlis adalah orang-orang yang berjuang untuk mencapai keikhlasan. Jadi kita ini termasuk golongan mukhlis. Jadi mukhlis ini dia terus berusaha untuk ikhlas. Kadang-kadang usahanya berhasil, kadang-kadang usahanya gagal. Maka golongan-golongan kita itu disebut mukhlis. Tetapi kalau mukhlas itu adalah orang-orang yang telah dititipkan keikhlasan di dalam hatinya. Jadi dia tidak perlu berjuang lagi. Dia tidak perlu berfikir ini ikhlas tak ya, ikhlas tak ya, tidak perlu. Dan siapa mereka? Di antara mereka yang paling banyak adalah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul ini Allah titipkan keikhlasan. Jadi mereka tidak perlu berjuang untuk mencapai ikhlas. Makanya semua para nabi itu, mereka ketika melakukan sesuatu, mereka tidak merasa bahwa mereka telah ikhlas, karena memang itu menjadi kebiasaan mereka. Ketika para nabi disuruh mendakwahkan agama, mereka itu tak berharap apa-apa. Sehingga para nabi sering mengucapkan kalimat la narju minkum illa jazaa'u wa la syukura. Kami tidak berharap apa-apa dari kalian. Kami hanya berharap jazaan, hanya berharap pahala dari Allah, wa syukuran, dan kami hanya ingin mensyukuri nikmat Allah kepada kami. Tidak sedikit pun di dalam hati mereka berharap puji, berharap balas, tidak ada. Maka para nabi ini adalah golongan-golongan orang-orang yang mukhlas. Jadi mereka tidak merasa lagi untuk sudah ikhlas. Kalau kita kan golongan mukhlisin, nanti ditanya orang, ini bagaimana nih sedekahnya, ikhlas enggak? Kita akan jawab, insyaAllah ini sudah ikhlas. Kita masih terus merasa ikhlas. Kalau mukhlasin, itu mereka tidak merasa lagi menjadi orang-orang ikhlas, karena itu memang makanan mereka. Jadi mereka tidak pernah mengatakan insyaAllah kami ikhlas, insyaAllah ikhlas. Tidak ada. Karena memang mereka itu tercipta dalam keadaan sudah tertitipkan sifat ikhlas. Nah, ini
di antara perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas. Maka kalau golongan-golongan seperti kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu insya-Allah kita masih berjuang untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadi syaitan, salah satu tipu dayanya adalah membuat orang melakukan amal tetapi tidak ikhlas karena Allah. Oleh kerana itu perlu kita berhati-hati. Kita ini ketika beramal, jangan sampai kita terbujuk oleh syaitan berharap sesuatu tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu membaca hadis sahih, hadis yang panjang, orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka itu ada 3 golongan. Orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 golongan. Ini manusia-manusia yang pertama masuk neraka sebelum yang lain dimasukkan. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang pertama sekali adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Yang selama ini kita tahu orang berjihad fi sabilillah jadi syahid, diampunkan dosanya, lalu kemudian dimasukkan ke surga. Bahkan jenazahnya tidak boleh diperlakukan seperti jenazah orang yang meninggal biasa. Dia tak dimandikan, tidak dikafankan dengan kain kafan, tidak perlu disolatkan, langsung kuburkan dengan baju yang bergelimang darah, karena kemuliaan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi Allah ingin mengatakan, jangan engkau kira bahwa mereka sudah mati tapi mereka masih hidup. Artinya hidup di sisi Allah, Allah muliakan. Tapi anehnya dalam hadis Nabi ini, malah orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka adalah di antara orang-orang yang berjihad. Ada apa? Ketika Allah memanggilnya di padang mahsyar, ketika Allah memanggilnya di yaumul hisab, Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau berjihad? Apa jawaban orang ini? Aku berjihad karenamu ya Allah. Aku berperang hanya untuk menegakkan agamamu ya Allah. Lalu Allah berkata, kazzabta, engkau bohong. Jadi Allah membongkar perasaan hati yang sebenarnya. Kata Allah, kamu bohong. Makanya Allah itu tahu pergerakan hati. Innamal a'malu binniyat. Yang menentukan amal itu adalah niat. Walaupun nampaknya baik, tetapi kalau niat tak baik, Allah tahu. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang bergerak di dalam nurani. Kali ini Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu berjihad di dunia bukan karena aku. Engkau berjihad supaya engkau dijuluki sebagai pahlawan. Engkau berjihad agar engkau dikenal sebagai pemberani. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, seret orang ini, bawalah ke neraka, campakkan ke neraka. Berjihad, amalan paling hebat, gara-gara tidak ikhlas, ternyata bukan semata-mata berharap ridha Allah, tapi berharap puji supaya menjadi pahlawan, agar terpampang foto dan nama kita untuk dikenang-kenang oleh orang, dan supaya kita dijuluki di masyarakat kita bahwa kita adalah si pemberani. Niat itu mengubah nasibnya. Allah campakkan dia ke dalam neraka. Begitu nasib orang yang berjuang bukan karena Allah SWT. Makanya kita dilarang oleh Nabi untuk memberi label syahid. Kita ini tidak boleh mengatakan seseorang dia telah syahid.
Ada hadis Nabi ketika seseorang menjuluki orang lain, fulan syahid, kata dia. Si fulan telah syahid. Kata Rasulullah, la taqulu li fulani syahid. Jangan engkau menjuluki orang dengan mudahnya mengatakan dia syahid. Aku telah melihatnya, dia di dalam neraka. Jadi yang menentukan amal kita itu bukan hebatnya pergerakan tubuh kita, tetapi yang menentukan amal adalah niat kita, keikhlasan kita. Bayangkan Bapak Ibu, sudah capek berjuang, kemudian ditusuk pedang berulang-ulang, busur panah menembus jantung kita, bahkan lembing mengoyak kulit kita, ujung-ujungnya neraka. Apa masalahnya? Kita tak berbuat karena Allah SWT. Ini orang pertama. Dipanggil kemudian orang berikutnya. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang di dunia menuntut ilmu. Dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, bertahun-tahun di pesantren, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, kenapa engkau di dunia menuntut ilmu? Lalu dia menjawab, kulakukan karenamu ya Allah. Aku akan menyebarkan, aku menuntut karena ingin menyebarkan kebaikan dengan ilmu yang kudapat karenamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Kazzabta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu bukan karena aku. Engkau tuntut ilmu supaya engkau dikenal sebagai qari, supaya engkau dikenal sebagai ahli Quran, supaya engkau dikenal-kenal orang sebagai alim. Jadi rupanya menuntut ilmu, walaupun 14 tahun, 15 tahun kita menuntut ilmu, kalau hanya semata-mata berharap supaya menjadi orang yang dikenal alim, dan kita bermimpi supaya kita dihormati, kita berharap puja-puji, kita berharap kalau kita datang semua orang bangun dari tempat duduknya, kita berharap kalau kita datang semua orang mencium telapak tangan kita. Itu pun ada yang mencium dengan bolak-balik, auto reverse. Jadi kita dengan bangganya memberikan bahwa begini, silakan cium kanan kiri. Kita tersinggung kalau dalam satu walimah kita datang tapi kita disuruh ngantri dengan membawa piring. Kita merasa bahwa kenapa engkau merendahkan saya? Puhana katuri dong. Kau tak kenal saya, ni orang alim. Kenapa engkau suruh aku mengantri mengambil makanan dengan membawa piring? Tersinggung. Kalau tidak ada meja khusus untuk kita, kita tersinggung. Menunjukkan kita selama ini ternyata menuntut ilmu setelah dikenal orang-orang yang faham bahasa Arab, Masya Allah, membaca jangankan kitab kuning, kitab hitam pun bisa kita baca. Kita bisa hafal berbagai zikir. Tujuan kita kalau di dalam hati masih berharap agar dipuja-puji oleh manusia, dihormati, jadi sedikit pun tak boleh ada panggilan yang menyebabkan kita merasa rendah. Kita tuntut ilmu dengan berbagai gelar, kita tulis gelar itu dengan lengkap, bahkan koran pun tak cukup untuk memuat gelar kita. Ketika tak dipanggil gelar itu satu huruf kurang, langsung kita tegur panitia, langsung kita tak mau hadir dengan mengatakan, saya capek ya mengambil menuntut ilmu dari S1 sampai S5, jangan coba-coba hilangkan gelar saya. Bahkan ada yang model lupa dipanggil haji pun marah. Ada yang hana gerai Pak Haji mengik. Jadi dia selama ini menuntut ilmu, kata Allah, engkau menuntut ilmu agar engkau dipanggil alim, agar engkau dipuja-puji. Engkau menuntut ilmu agar dipanggil menjadi qari, jadi dikenal qari sana, qari sini, ahli Quran. Makanya kita ini kan kadang-kadang sering melihat orang-orang yang pintar baca Quran, tetapi isi Quran tak masuk ke hatinya, hanya nyangkut di tenggorokannya. Baca Quran dengan alunan-alunan yang luar biasa. Semua jenis lagu Quran, irama Quran dia hafal, mulai dari bayati,
nahwan, sikah, macam mengalun-alunkan Quran. Begitu turun dari panggung, begitu bangganya dia ketika fotonya terpampang begitu besar, qari nasional, qari internasional. Kebanggaan ini yang selalu dia inginkan. Kenapa dari dulu dia belajar tajwid? Kenapa dari dulu dia belajar makharijul huruf? Allah mengetahui hatinya, Allah tahu hatinya. Makanya Allah mengatakan, engkau tidak menuntut ilmu karena aku, engkau menuntut ilmu karena selain diriku. Maka Allah memanggil malaikat. Kata Allah, seret dia, campakkan ke dalam neraka. Di dunia dipuji-puji, ternyata masuk neraka. Nanti ketemu tu sama jamaahnya yang sama-sama masuk neraka. Mungkin jamaahnya akan bertanya, ustaz kok di sini? Malu tak ustaznya itu? Mungkin kata ustaznya, lah Kak Im gerogah neraka sama-sama hatinya. Diam saja sudah, yang penting kita sama-sama di sini. Akibat apa Bapak Ibu? Akibat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu tidak berharap. Dia berilmu, tetapi dia tidak berharap untuk dipuji, dihormati. Kalaupun sesuatu terjadi padanya, dia tak pernah merasa bahwa dia wajib dilayani oleh orang lain. Walaupun adab kita dengan orang berilmu memang disuruh hormati, tapi itu kan adab orang yang melayani kita. Kita adabnya jangan ingin dihormati. Orang sudah menghormati karena mereka berilmu, tahu cara menghormat orang alim. Tapi ketika terjadi kesalahan, jangan merasa bahwa kita tidak dihormati. Kenapa kalian begini? Kenapa begini? Nah, ini urusan-urusan seperti ini, Pak. Hati kita ini menentukan kita ini masuk ke dalam mukhlisin atau masuk dalam neraka. Dipanggil orang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ketiga? Yang dulu di dunia ahli sedekah, luar biasa sedekahnya. Apapun dia berikan. Dia berikan untuk masjid, dia berikan untuk anak-anak yatim, dia berikan apapun dari hartanya. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau dulu berbuat ini, bersedekah? Dia menjawab, karenamu ya Allah, ku persembahkan semua hartaku karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau bohong. Engkau dulu bersedekah supaya dikenal sebagai dermawan. Engkau dulu bersedekah supaya disanjung-sanjung orang. Semua orang ingin kau dengarkan kalimatnya, Masya Allah, Masya Allah, bapak itu, tengku itu, Masya Allah dermawannya. Kalau tak ada beliau, entah bagaimana nasib kita semuanya. Kalau tak ada beliau, itu yang ingin engkau dengarkan, kata Allah. Sedekah supaya dikenal orang. Apalagi yang paling parah, sedekah supaya dipilih 2 periode. Ini sudah naik jadi anggota DPR sekali. Sudah 5 tahun tak sedekah. Dulu awal kampanye pun sedekah. Kapan sedekah lagi? Nanti pas pemilihan kedua. Sedekahlah. Ditanya oleh Allah, ini semua anggota-anggota DPR yang sudah terpilih. Engkau bersedekah kenapa? Karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Maka Allah akan mengatakan, kazzabta, kalian bohong, kalian bersedekah supaya terpilih kembali. Nanti setelah terpilih, dapat tunjangan, ditunjang sana, ditunjang sini. Untuk tunjangan rumah 50 juta, kemudian diberikan fasilitas mobil ini, mereknya pilih sendiri. Disitulah kemudian terbongkar perasaan hati. Ternyata sedekah bukan karena Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, seret orang ini, bawa, campakkan ke dalam neraka. Saya tidak mengatakan anggota DPR dalam neraka, itu contoh saja. Jadi jangan ambil kesimpulan semua anggota DPR dalam neraka, tidak. Ada juga yang baik-baik, tapi sedikit. Ini apa ada tamah juga. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, amalan yang paling dibenci oleh syaitan, kalau orang betul-betul ikhlas
Karena Allah SWT. Syaitan tak mampu menjatuhkannya, syaitan tak mampu menggodanya. Karena apapun yang dia lakukan diterima Allah SWT. Sedikit dia beramal, tapi karena Allah itu lebih baik daripada banyak amal, tetapi bukan karena Allah SWT. Dan sebagai penutup kita harus faham, semakin menuju ke ujung zaman, semakin mudah syaitan menggoda kita. Dengan cara apa? Munculnya teknologi. Media sosial hari ini menjadi salah satu media syaitan untuk menjatuhkan orang-orang yang berusaha mengikhlaskan amal. Makanya kadang-kadang kita ni lupa diri, Pak. Kita sibuk mendidik anak kita dari kecil. Besar sekali pahala mendidik anak itu. Besar sekali, Masya Allah. Itu investasi terbesar kita. Begitu anak kita sudah mulai nampak ada kelebihannya, apakah dia juara 1, ataukah lomba menghafal Quran, ataukah apa sajalah, asal sudah bulan 12 atau bulan 6, itu antara 2 bulan itu paling sering, Pak. Bermunculanlah di TikTok, di Facebook, di Instagram. Apa yang muncul, Pak? Orang tua foto bersama anaknya. Lalu disuruh pegang rapor, disuruh pegang piala. Anaknya sudah pegang piala, nanti ada sertifikat, pegang. Lalu mamaknya mengatakan, pegang nak, biar mamak foto nak. Di fotonya, lalu ditempelkan di Facebook, tempelkan di TikTok, dibuat kalimat-kalimat yang seakan-akan merendahkan dirinya dengan mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Walhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anak aku ya Allah, hari ini dia bisa mempertahankan prestasinya ya Allah, dia tetap ranking 1 ya Allah, kumohon jadikanlah dia anak yang saleh. Punggung mendungnya. Apa tujuan memamerkan anak? Pernah foto anak, kalau anak ranking 40, ada orang yang mau foto anak, lalu nak pegang nak, kamu ranking 40, lalu ditulisnya di TikTok, Masya Allah, luar biasa ya Allah, bodohnya anakku ya Allah, persis seperti ayahnya ya Allah, kena debu ayah. Tidak ada, Pak. Semua membangga-banggakan anaknya. Asal bulan 12 habis bagi rapor, bulan 6 bersemester bermunculanlah orang-orang menghanguskan semua amalnya mendidik anak. Bisa hafal Quran, juara 1 lomba menghafal Quran dari Qul Huwallahu Ahad sampai An-Nas, cuma 3 surat, bangganya satu dunia. Inilah penyebab hangusnya amal. Jangan sering-sering membuat amal kita dibicarakan orang. Itu orang-orang yang sudah memposting anak-anaknya dengan amal saleh. Apa yang mereka harapkan? Tidak ada lain, Bapak Ibu. Mereka berharap komen orang. Mereka berharap nanti setengah jam kemudian ada yang nyaut di dalam media sosial itu, Masya Allah, luar biasa ya anaknya, kok bisa ya, Masya Allah, gimana cara didiknya ya, Masya Allah, macam-macam tu komennya. Itu sekali Masya Allah berdebar di hati, syaitan masuk. Kata syaitan, bagus, didiklah anakmu supaya engkau dapat pujian dari banyak orang. Habis semua amal. Makanya ciri-ciri orang ikhlas yang paling utama apa? Menyembunyikan amalnya. Kalau bapak baca fikih zakat, kalau baca fikih zakat, di dalam kitab fikih Islami wa adillatu, salah satu adab ketika berzakat, kalau tidak mau memberikan melalui pemerintah, jadi zakat itu boleh bayar sendiri, boleh bayar melalui Baitul Mal, macam-macam. Yang paling utama ketika zakat itu disembunyikan, dan kalau bisa waktu kita titip orang miskin, titip melalui tangan orang lain. Jangan sampai si miskin itu tahu dari mana zakat itu. Karena kita memang rencananya bayar zakat, kita berusaha ikhlas, tapi begitu si miskin kita beri langsung, dia mulai mencium tangan kita, dia kemudian bersujud mencium cemekam kita, kemudian dia menangis mengatakan, terima kasih ya Allah Bapak, kalau tidak ada Bapak entah bagaimana nasib kami, tak pernah kami lihat uang 1 juta, biasanya kami cuma melihat 2.000 rupiah, Bapak datang membuat kami hari ini mendapatkan kebahagiaan. Nangis Pak 15 menit
di kaki kita, dan rencananya ikhlas. Gara-gara diklik aju-aju, kita mulai mengatakan tak apa-apa, nanti subscribe saja sama like lika-lika, insya-Allah tak masalah, kata mereka. Mulai dari ikhlas hilang. Kenapa? Karena kita langsung menjumpai si miskin. Maka salah satu adab dalam berzakat di dalam kitab tersebut sebutkan apa? Hantarkan zakat melalui orang lain. Jangan kita yang hantar. Jangan tahu orang itu siapa yang memiliki zakatnya. Karena zakat tak wajib ijab kabul. Zakat itu tak wajib ijab kabul. Jadi oleh karena itu, berjuanglah agar amal kita tetap tersimpan di dalam catatan amal. Setelah beramal, lupakanlah. Setelah beramal, lupakanlah. Jangan berharap apapun dari manusia, karena manusia cuma bisa memuji, bahkan tak bisa memberi. Tapi Allah menyediakan surga yang abadi, yang indah, yang tiada taranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadilah orang-orang yang dibenci oleh syaitan. La'natullah alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.